Ini bisa dibilang salah satu sirkuit yang paling slow sepanjang kalender karena bener-beneran susah banget. Ya ampun Ducati, kurang kencang apa gimana sekarang masih tetap butuh top speed lagi? Dua-duanya sama-sama keras soalnya, jadi negonya kayak nggak ketemu. Nah jadi ya udah besar kemungkinan dia akan di Gresini. Hai Pedok Crew, senang banget aku Lucy Wiryono bisa kembali lagi bersama dengan kalian semua. Hari ini kok beda, kok warna-warni? Karena aku lagi di Flip Burger Pondok Indah, salah satu warung aku juga. Terus hari ini mau ngapain nih? Makan lah, tapi burgernya belum datang. Jadi sekarang kita ngobrol dulu. Kita ngobrol tentang apa yang kejadian setelah race di Catalunya kemarin. Kayaknya udah lama banget ya, iyalah 2 minggu breaknya. Tapi setelah race di Catalunya, itu hari Seninnya ada berbagai macam tes. Jadi tesnya nih semua kebanyakan yang dicoba tuh aero semua. Kalau Yamaha coba aero tetap yang 2 tipe itu. Jadi udah dicobain sama Morbidelli juga. Aero yang satu ini bener-bener bisa bikin top speed, tapi sih sebenarnya top speednya juga cuma 3 km per jam. Tapi ada wheelie-nya, satu lagi aero yang lebih besar tapi dia cornering speednya cakep tapi nggak nambahin top speed sama sekali. Nah itu Yamaha. Terus apalagi ya, oh KTM itu dia nggak terlalu banyak nyoba yang baru, justru dia kayak nyopot si side podnya supaya dia bisa belok dengan lebih gampang dan lebih apa ya, kayaknya lebih agile lah gitu katanya. Yang paling banyak dicoba sebetulnya adalah Aprilia. Jadi Aprilia ini dia mencoba, wah ini nih, jadi dia coba si Alex Espargaro dia nyoba tailwing kayak yang dicobain sama Savadori sama aerofoil style yang dites di Mugello kemarin. Terus katanya sih ini tuh bisa menambah ground force pada saat cornering, katanya gitu. Terus yang paling penting juga Suzuki. Nah Suzuki ini juga bawa fairing baru. Yang nyoba cuman Joan Mir karena seperti yang kalian tahu bahwa Alex Rins lagi fracture lengan kirinya. Jadi cuman Joan Mir dan dia bilang fairing baru ini penting banget karena mengurangi wheelie. Dan weekend nanti di saat Sachsenring ini akan sangat amat berguna, katanya begitu. Terus yang nyoba lagi, Ducati ini juga bawa fairing baru. Konon katanya fairing ini sedikit lebih besar dibanding GP22 sekarang. Kenapa dia bikin lebih besar? Nggak tahu deh, katanya ada unsur buat proteksi juga. Sekaligus bisa nambah top speed. Ya ampun Ducati, kurang kencang. Apa gimana sekarang masih tetap butuh top speed lagi? Tapi itu semua. Terus ada berita apa lagi ya? Oh, Honda. Nah, Honda ini kan juga kemarin sempat tidak mau memberikan inovasi apapun kepada Pol Espargaro. Tapi berhubung Nakagami kemarin juga cedera, jadi nggak ada pilihan lain kalau mau ngetes ya harus Espargaro dong yang ngetes. Nah, si Pol ini mencoba lower downforce aero. Ini katanya juga dicoba sasis baru, meskipun katanya Pol Espargaro ini sasis yang dipakai sama Nakagami dan bikin Pol Espargaro kemarin pundung. Terus si Pol bilang biasa aja. Bedanya nggak signifikan, katanya gitu. Nah, itu tadi dari tes Catalunya kemarin. Terus ada lagi nih, yang baru adalah kita sudah tahu bahwa Jack Miller sudah dikonfirmasi dia akan bergabung dengan KTM dan ini sampai musim 2024. Terus sebenarnya ya udah ya, kalau Miller kan aman-aman aja. Yang lagi panas sebetulnya Miguel Oliveira karena ini belum ketahuan dia akan kemana. Paling besar kemungkinan adalah di Gresini. Karena seperti yang kalian udah tahu, dia menolak tawaran untuk bergabung kembali dengan tim satelit KTM yaitu Tech3. Sebetulnya sih kayaknya dia mau-mau aja karena KTM menawarkan kenaikan gaji yang cukup signifikan juga meskipun dia di tim satelit. Tapi ini kayaknya, kalau feeling-feeling aku ya, ini mentok antara bosnya KTM, Pete Beyer, dan juga manajernya sekaligus ayah dari Miguel Oliveira yaitu Paulo Oliveira. Jadi dua-duanya sama-sama keras soalnya, jadi negonya kayak nggak ketemu. Nah, jadi ya udah besar kemungkinan dia akan di Gresini. Nah, kalau ngomongin Gresini ini yang paling hangat nih, dan kayaknya Paolo Ciabatti tidak akan mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi Jack Miller di Ducati.
Jadi kan ini antara Jorge Martin atau Enea Bastianini. Ini antara dua rider ini. Dan dengar-dengar sih ini katanya, nggak tahu ya nanti kalau di Sachsenring ada pengumuman. Tapi yang jelas ini akan diumumkan setelah summer break. Jadi masih lama. Mungkin mau ngeliat juga performanya gimana antara Jorge Martin dan juga Enea Bastianini gitu. Abis ini kita tarik nafas dulu. Mudah-mudahan burgerku udah datang karena kita mau ngomongin tentang Sachsenring. Ya, kembali lagi. Sekarang kita mau ngomongin tentang Sachsenring. Kalian kalau dengar Sachsenring ingatnya apa coba? Yang pasti bukan ingat aku, tapi ingatnya Marc Marquez. Karena gue pernah tuh bikin episode YouTube dulu sih. Waktu masih cupu banget YouTube-nya. Kalau sekarang kan keren ya YouTube aku. Dulu aku pernah bikin episodenya Marquez is Sachsenring. Kenapa? Karena dia menang mulu di sini, gokil ya. Tapi kita bahas dulu tentang bagaimana dan apakah bentuk dari si sirkuit Sachsenring yang sangat fenomenal dan sangat identik dengan Marc Marquez. Jadi ini adalah sirkuit yang anti-clockwise, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Pokoknya kalau sirkuit yang anti-clockwise ini udah jadi langganannya Marc Marquez banget. Entah kenapa dia jago banget di sini. Ingat Circuit of the Americas? Ya itu sama juga. Nah, jadi panjangnya, sirkuit ini panjangnya adalah 3,7 km. Ya oke lah ya, nggak panjang-panjang banget. Terus cornernya 10 ke kiri, 3 ke kanan. Gila ya, kebayangkan ini stres untuk bannya kayak apa. Makanya biasanya Michelin pasti akan memberikan ban yang asimetrik untuk di Sachsenring ini. Nah lebarnya 12 meter, terus longest straight-nya nggak terlalu panjang, yaitu 700 meter. Makanya Sachsenring ini dibilang the tight and twisty circuit. Karena ini cornernya tuh bener-bener yang sempit banget. Dan ini bisa dibilang salah satu sirkuit yang paling slow sepanjang kalender. Karena bener-beneran susah banget twisty gitu. Terus pertama kali menjadi host MotoGP tahun 1998. Dan di tahun 2001 itu mereka bikin perubahan layout yang cukup drastis. Terus cornernya seperti yang aku bilang tadi sempit banget. Tapi bukan berarti di sini tidak akan terjadi overtake yang bikin deg-degan. Aduh pokoknya seru banget deh. Kan kemarin inget dong mulai dari Jerez, mulai dari Mugello, mulai dari Catalunya. Pokoknya segala sesuatu yang di corner itu seru banget. Terutama kalau kita punya Fabio Quartararo, ada Alex Espargaro dan juga ada Pecco Bagnaia. Betul? Nah kita ngomongin rekor yuk. Rekor di sini tentu siapa lagi miliknya kalau bukan Marc Marquez. Dari MotoGP.com tercatat rekornya, sirkuit rekornya adalah 1 menit 21 detik, 228. Itu milik Marc Marquez. Terus hasil tahun lalu, karena tahun 2020 absen, tidak ada di Sachsenring race-nya. Tahun 2021 yang menang adalah Marc Marquez, Oliveira, dan juga Quartararo. Nah, di tahun 2021 kemarin ini sempat bikin deg-degan juga. Karena Marc Marquez kan cedera tahun 2020 dong. Dan dia udah mulai mengalami banyak kesulitan. Makanya begitu dia nyampe ke Sachsenring tahun 2021, banyak yang meragukan apakah Sachsenring akan bisa kembali. Ternyata udah aku bilang dia kalau race di sini sambil merem aja juga menang kayaknya deh. So Marquez, kami menunggu kehadiranmu kembali di Sachsenring. Dan yang paling banyak menang di sini tentu saja Marc Marquez dengan 8 kemenangan, ada Pedrosa dengan 4 kemenangan, dan juga ada Valentino Rossi yang kata Mas Joni sih aku inget banget. Ternyata Rossi itu juga jago banget kalau anti-clockwise circuit. Nah dia ada 3 kali kemenangan di Sachsenring. Terus yang pole-nya paling banyak siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Dia 7 kali pole position, disusul oleh Casey Stoner ternyata 4 pole position, dan ada Max Biaggi dengan 2 pole position. Top speed-nya abang yang satu ini ya, dia tuh kayak langganan untuk bikin top speed sama sirkuit rekor. Siapa lagi kalau bukan Johan Zarco. Dia top speednya di Sachsenring ini yang tercatat adalah 301,6 km per jam. Udah ya, tarik nafas dulu. Karena aku nunggu burger aku belum datang, udah lapar. Tunggu ya, bentar. Nah, sebelum kita nonton
Sahsenring, kita ingetin dulu ya, standingsnya sekarang gimana? Standingsnya tentunya Ayang Fabio ini masih di puncak klasemen dengan raihan poin Ayang Fabio 147 poin. Terus ada Bapak RT Andorra, Alexis Spargaro dengan 125, Enia Bastianini 94 poin, Zarco 91 dan siapa yang Ayangnya Peko 81, bedanya 66 loh sama Ayang Fabio, gimana nih, jauh banget. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal Sahsenring, ini pokoknya ya Marc Marquez itu sangat amat fenomenal. Dia itu menang berturut-turut dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 kali berturut-turut. Kalau 2020 nggak ada Covid, kayaknya menang juga tuh dia di situ. Tapi dia cedera, deng. Tapi akhirnya comeback-nya tahun 2021 itu dia menang di Sahsenring. Tapi di luar itu pun sebenarnya dominasi Marc Marquez di Sahsenring ini dimulai tahun 2010 saat dia masih di 125. Nah, itu gitu. Tuh abis itu udah deh menang di Moto2, menang di Moto3, luar biasa banget deh pokoknya. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin tentang Marc Marquez, kali ini justru aku tidak memilih best momennya Marquez di Sahsenring. Kenapa? Karena udah biasa. Justru aku pengen memilih momen di tahun 2014. Kenapa? Ini sebetulnya bukan soal overtake, bukan siapa yang menang di tahun 2014, tapi startnya. Jadi ya startnya ini chaos banget, salah satu start di MotoGP yang sangat chaos karena 2/3 rider di grid itu mulainya dari pit lane. Pokoknya pas keluar tuh kalian bisa lihat deh, bahkan Valentino Rossi aja tuh sampai kayak gitu, buru-buru banget pengen start dan agak panas gitu kan, karena siapa yang suka start dari pit lane. Jadi itu momen yang aku pilih adalah start 2014 di Sahsenring. Nah terus prediksinya, oke, ini pertaruhan topi Kiowo atau topi Inces. Kalau kayak gini, kali ini aku berani untuk memasang Alexis Spargaro menjadi pemenangnya. Terus yang kedua, Fabio Quartararo. Yang ketiga, sepertinya Johann Zarco. Gak tahu kenapa kali ini aku nggak milih Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena sepertinya bebannya Pecco lebih berat. Karena dia ketinggalannya jauh banget defisit poinnya. Terus apa ya? Ya kayaknya ini bukan sirkuit yang cocok aja buat Pecco. Namanya juga feeling ya kan. Ya, kalau salah kita pakai topi Kiowo. Ya udah sekarang kayaknya burger aku udah dateng deh. Coba sebentar. Jadi kita sampai ketemu lagi. Tunggu dulu burgernya, jadi kasih dulu. Aku harus mengingatkan dulu supaya kalian untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain bahwa Mbak MotoGP sekarang punya YouTube channel. Tolong dong dikasih tahu ke yang lain supaya subscriber aku nyampe 1 juta ya. Thank you so much dan jangan lupa buat tulisin kolom komen. Kalian punya ide apa? Punya bahasan topik yang pengen aku bahas? Boleh banget tulis di situ. Sampai ketemu lagi ya. Sekarang aku mau makan dulu. Oke? Tuh kan kulit ayam burger. Oke, burger dulu. Siap. Bye, sampai ketemu. Jangan ngiler loh. Wah. Lapar juga ngomong terus.